Hey tell you, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Saya adalah dosen pengampu sistem digital. Ini adalah pertemuan pertama konversi basis bilangan. Dalam video ketiga kita akan membahas mengenai tabel basis bilangan. Simak terus, oke? Nah, di sini kita ada sebuah tabel. Apa isi tabel ini? Isi tabel ini adalah pemetaan konversi dari satu basis bilangan ke basis bilangan berikutnya. Tadi kita sudah bilang, pada video sebelumnya kita sudah bilang bahwa ada dua basis bilangan. Basis apa itu? Basis manusia dan basis komputer. Manusia menggunakan basis bilangan 10. Nah, kalau misalnya komputer menggunakan basis bilangan 2. Nah, di sini saya ingin menambahkan satu basis bilangan. Ini bukan basis bilangan komputer, namun banyak digunakan dalam pemrograman karena dapat mempermudah pembacaan basis bilangan 2, basis bilangan 16. Nah, masing-masing basis bilangan mempunyai nama. Basis bilangan 10 dinamakan desimal. Basis bilangan 2 dinamakan biner. Sedangkan basis bilangan 16 dinamakan heksadesimal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan basis bilangan? Basis bilangan itu menyatakan dalam basis tersebut ada berapa bilangan yang digunakan. Jadi misalnya dalam desimal, desimal itu basis 10, artinya dalam desimal ada 10 bilangan yang digunakan. Bilangan apa saja itu? Nah, kita sudah tahu, kan kita sudah belajar dari kecil. Maka desimal itu ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah 10 kan? 1 sampai 9 itu 9 ditambah 0 jadi 10. Nah, jadi kalau misalnya bilangannya sudah habis, apa yang dilakukan? Maka dia akan kembali ke 0. Tapi karena 0 sudah digunakan, maka ini bukan 0 yang ke 0, tapi 0 yang ke 1. Kita mengenal angka tersebut sebagai 10. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Kalau misalnya sudah habis, maka kembali ke 0, tapi 0 yang pertama atau 10. Nah, sekarang masuk ke biner. Nah, kalau misalnya di biner, karena dia basis bilangan 2, artinya hanya ada dua bilangan yang digunakan. Nah, apa itu? Yaitu 0 dan 1. Ada lagi? Tidak ada. Maka jika sudah 2, ini sudah habis, maka kembali lagi ke 0, tapi bukan 0 yang ke 0, tapi 0 yang ke 1. Jadi setelah 1 adalah 10. Nah, kalau misalnya heksadesimal, dia ada 16. Kalau misalnya desimal ada 10, maka heksadesimal ada 16, berarti 6 lebih banyak daripada desimal. Maka karena dia lebih banyak, maka angka yang di desimal dia ada semua. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ini baru 10, maka perlu 6 lagi. Nah, karena bilangan ini semua sudah digunakan, maka dia perlu simbol lain. Maka dia meminjam huruf sebagai simbolnya. Maka dia meminjam huruf A, B, C, D, dan E, dan F. Nah, sekarang ini adalah 10, terus habis itu hurufnya ada 6, 10 tambah 6 adalah 16. Maka ini adalah angka-angka yang digunakan dalam heksadesimal. Karena semua angka yang sudah digunakan, maka dia akan kembali ke 0, namun 0 yang pertama atau 10. Maka setelah F adalah 10. Nah, lalu gimana caranya kita mengkonversi misalnya dari desimal ke heksadesimal? Misalnya kita pengen tahu kalau misalnya 10 dalam heksadesimal itu berapa sih di desimalnya? Ya, kita tinggal samakan aja. Nah, di 10 ini ya baris yang samanya dengan baris apa di desimal. Maka kita tinggal teruskan aja ini. Habis 10 apa? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 ini kan sebaris sama 10. Berarti 10 dalam heksadesimal adalah 16 dalam desimal. Kalau misalnya dari biner ke heksadesimal, misalnya kita pengen tahu 10 itu berapa dalam biner, 10 heksadesimal, atau kita pengen tahu 16 itu berapa dalam biner, maka kita tinggal teruskan. Habis 10 apa? 11. Nah, karena semuanya udah dipakai,
tidak ada lagi, maka dia kembali ke 0, tapi bukan 0 yang pertama, bukan 0 yang kedua. Nah, dia adalah 0 yang kedua. Maka 100. Habis 100, 101, 110, 111. Nah, kalau sudah satu semua berarti sudah habis lagi. Maka dia harus kembali ke 0 lagi, tapi 0 yang ke 100. Maka 1000. 1000. Habis itu 1001, 1010, 1011, 1100. Nah, kita bisa lihat di sini 1100 itu sama dengan C atau 12 dalam desimal. 1101, 1110 dan 1111. Lagi-lagi ini sudah habis lagi satunya, maka kembali ke 0, tapi 0 yang ke, nah, berarti 10, 0, 0, 0, atau 1 dan 0-nya ada 4, atau dalam bahasa desimal ini dinamakan 10.000. Jadi 10 dalam heksadesimal adalah 10.000 dalam desimal, atau 10.000 dalam biner, atau 16 dalam desimal. Nah, ini adalah cara konversi yang biasa. Ya, jadi itu adalah akhir dari video 3. Dalam video 3 ini tadi kita membahas bagaimana mengkonversi satu basis bilangan ke basis bilangan lain, tapi itu adalah konversi yang kecil. Kita tidak mungkin melakukan konversi tersebut untuk bilangan yang besar, karena itu dilakukan runut satu-satu. Misalnya 500, maka kita tidak mungkin meneruskan bilangan desimal hingga 500 untuk mengetahui padanannya dalam biner ataupun heksadesimal. Maka kita memerlukan trik. Nah, dalam video berikutnya kita akan mengajarkan trik tersebut. Sampai jumpa pada video 4.